الله أكبر الله أكبر الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita kembali melakukan salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Semoga semua amal ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dijadikan umur yang barokah, umur yang panjang, banyak amal soleh yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala menutup lembaran hidup kita, mudah-mudahan kita semua meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sajikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah bagi kita semua. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita membahas akhir daripada pembahasan tentang wakaf. Pada subuh ini kita akan membahas khusus tentang nazir wakaf. Siapa yang menjadi nazir wakaf, lalu apa hak dan kewajiban mereka, ataupun apa peran seorang nazir dalam mengembangkan aset yang telah diwakafkan yang kemudian dikelola oleh nazir. Hari ini menjadi satu fenomena jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak tanah wakaf yang sudah diwakafkan ataupun aset wakaf yang telah diwakafkan, apakah di kampung ataupun dimanapun, itu kemudian tidak dikelola secara baik, sehingga tujuan daripada si pewakif mewakafkan aset tersebut tidak tercapai. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu unsur wakaf yang penting di dalam tata kelola wakaf adalah adanya nazir. Nah, nazir itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berasal dari bahasa Arab nadhara yang duru nadharan, lalu diubah menjadi isim fa'il. Kalau artinya nadhara yang duru nadharan itu sesuatu kegiatan untuk menjaga, memelihara ataupun mengelola serta mengawasi. Jadi nazir itu adalah isim fa'il, yaitu orang yang kemudian mengelola aset wakaf yang telah diberikan. Dialah yang menjaga, dialah yang merawat, dialah yang mengelola sesuai tujuan niat dari si pewakaf. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 4, maka nazir itu adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Jadi nazir ini yang sebenarnya bertanggung jawab penuh terhadap aset wakaf yang telah diwakafkan. Walaupun para mujtahid, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membuka kitab fikih, tidak menjadikan nazir itu sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf ini sifatnya tabarruk, kebajikan. Akan tetapi para ulama sepakat bahwa wakif ketika dia akan mewakafkan harta wajib menunjukkan nazir wakaf. Tujuan pengangkatan nazir wakaf ini adalah supaya aset wakaf itu terjaga, terurus, sehingga harta benda wakaf itu benar-benar tidak sia-sia, benar-benar bisa dimanfaatkan sesuai niat para pewakif. Nah, nanti disinilah kemudian terjadi perbedaan di kalangan para ulama mazhab apabila nazir itu tidak ditunjuk, ataupun siapakah yang berhak menjadi nazir ketika seseorang melakukan wakaf. Kalau kita melihat praktek dari Umar bin Khattab ketika dia mewakafkan kebun kurmanya,
itu tidak ada Nanti saya bawakan lagi ya. yang menjelaskan kemudian siapa nazirnya. Ketika Umar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mempunyai sebuah kebun yang belum pernah aku dapatkan selama ini sebaik ini. Tahu dia. Apa yang aku lakukan ya Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, tahan asetnya, sedekahkan hartanya. Nah, Umar pada waktu itu tidak menunjukkan siapa nazirnya. Karena kenapa? Umar pada waktu itu menunjukkan nazir wakafnya dia sendiri. Nah, di sini nanti terjadi perbedaan di kalangan para ulama, apakah nazir wakaf itu boleh si pewakif sendiri. Artinya aset ini tidak dilepas kepada orang, tapi dia sudah menyatakan bahwa aset harta ini sudah kuwakafkan, lalu aku mengelola aset wakaf ini, manfaatnya aku berikan kepada orang. Aset wakaf ini tidak akan pernah kuwariskan karena dia sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sejarah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar sendirilah yang bertindak sebagai nazir semasa hidupnya. Nah, setelah dia meninggal dunia, maka nazir yang menjadi nazir terhadap kebun kurma milik Umar bin Khattab itu diteruskan kepada putrinya Hafsah. Setelah itu diberikan kepada Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar memberikan wasiat kepada generasi berikutnya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar itu ketika mewakafkan hartanya, nazirnya itu dirinya sendiri, lalu diturunkan kepada anak-anak keturunannya. Nah, di sini juga kemudian bisa kita lihat bahwa nazir itu tidak mesti harus laki-laki, boleh perempuan. Sama sebagaimana kemarin kita sudah bahas bagaimana wakaf Habib Buga, keturunan yang mengelola nazir wakaf Habib Buga itu di generasi keduanya itu juga seorang perempuan. Artinya jenis kelamin ini tidak terlalu penting, tapi siapa yang mampu memastikan, mengawasi dan memproduktivitaskan aset wakaf yang telah diwakafkan untuk capai pada tujuan dari si pewakif. Nah, sekarang kita lihat dalam waktu yang sangat singkat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kedudukan nazir menurut mazhab Hanafi. Nah, menurut mazhab Hanafi, bahwa seorang nazir merupakan hak wakif. Jadi menentukan siapa nazir itu adalah hak wakif. Walaupun sebenarnya di Indonesia ini sudah ada sertifikasi nazir. Problemnya mereka sudah dapat sertifikasi nazir, sudah ada sertifikat nazir. Karena nazir sekarang harus tersertifikasi supaya kemudian bisa memastikan bahwa mereka punya ilmu dalam bab ini. Lalu pertanyaannya, siapa yang kemudian mengangkat mereka menjadi nazir? Mereka punya sertifikat, tapi nggak ada orang yang kemudian mewakafkan harta kepada dia untuk dikelola. Nah, kenapa? Karena hak untuk mengangkat nazir itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah si pewakif. Karena wakiflah yang percaya terhadap asetnya itu dikelola oleh seorang nazir yang amanah dan seterusnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengangkat nazir adalah pewakif. Jika wakif kemudian tidak menunjukkan seorang nazir ataupun menunjukkan orang lain, ataupun dia tidak memberikan wasiat siapa nazirnya, lalu dia meninggal dunia, maka yang berhak menentukan nazir berikutnya adalah hakim. Jadi hakim mahkamah lah syariah yang bisa menentukan siapa nazir dari wakaf, aset wakaf yang telah diwakafkan. Itu pendapat mazhab Hanafi. Yang kedua, pendapat mazhab Maliki. Nah, golongan Malikiyah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpendapat bahwa orang yang berhak mengangkat nazir adalah wakif. Namun Imam Malik tidak sepakat kalau wakifnya itu adalah si pewakaf sendiri. Jadi dia mewakafkan asetnya, nazirnya adalah si pewakif. Kenapa? Karena ini babnya kehati-hatian. Kalau saya misalnya mewakafkan tanah, lalu nazirnya saya sendiri, ditakuti kalau nanti satu hari aset saya berkurang, saya menjadi miskin, bisa jadi tanah itu kemudian saya ambil kembali, ataupun kemudian keturunan saya
itu ketika kemudian saya meninggal dunia, nah ketika dialihkan dianggap itu sebagai warisan. Maka Imam Malik tidak sepakat kalau aset wakaf ketika diwakafkan, nazir itu adalah si pewakif sendiri. Ini pandangan Imam Malik. Jadi Imam Malik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, memberikan pendapat ini atas dasar kehati-hatian supaya aset wakaf yang telah diwakafkan itu tidak kembali kemudian ditarik oleh keluarga ataupun keturunannya karena faktor-faktor ekonomi. Hari ini sering kita dengarkan juga informasi di kampung-kampung, ya, aset wakaf yang sudah diwakafkan karena tidak tercatat secara baik itu kemudian dikuasai balik oleh keturunannya. Kalau dulu ketika diwakafkan 1 meternya masih 20.000, 30.000, sekarang 1 meternya sudah 2 juta. Tertariklah. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kemudian kita berhati-hati terhadap niat dari si pewakif. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Imam Malik mengangkat nazir itu adalah kewajiban dari si pewakif. Jadi pewakif wajib menunjukkan siapa yang menjadi nazir terhadap aset yang diwakafkan. Apabila kemudian dia tidak menentukan, maka hak daripada hakim untuk menentukan siapa nazir wakaf tersebut. Nah, bagaimana pendapat Imam Syafi'i? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa nazir itu juga ditentukan oleh wakif kecuali wakif mensyaratkan di saat dia memberikan wakaf. Apa syaratnya? Misalnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kemudian dia mengangkat dirinya atau orang lain sebagai nazir, maka dia harus mensyaratkan, artinya si wakif itu boleh mensyaratkan kepada orang-orang tertentu yang diinginkan oleh si pewakif. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Imam Syafi'i itu menjelaskan beberapa parameter yang penting terhadap nazir ini. Pertama, wakif sendiri, ya, apabila kemudian wakaf itu diberikan untuk dirinya sendiri, maka penguasaan terhadap aset wakaf itu dikelola oleh si pewakif kalau dia menunjukkan dirinya sendiri sebagai nazir. Lalu yang kedua, yang menjadi nazir adalah mauquf alaih. Apabila si pewakif tidak menyebutkan nazir, jadi begini, saya wakafkan harta ini untuk kampung ini. Apabila dia tidak menyebutkan orangnya, maka yang menjadi nazir itu mauquf alaih, penerima manfaat dari wakaf secara otomatis, karena dia tidak menyebutkan siapa yang menjadi nazir. Maka yang berhak menjadi nazir berikutnya adalah tujuan daripada wakaf itu untuk siapa. Maka si mauquf alaih inilah yang menerima wakaf, inilah menerima manfaat wakaf, karena ada wakif, ya, ada aset yang diwakafkan, ada mauquf alaih, penerima manfaat wakaf. Kalau si nazir, si wakif tidak menyebutkan siapa nazir, maka mauquf alaih ini otomatis yang bertanggung jawab mengelola aset wakaf yang manfaatnya dimanfaatkan untuk dirinya sendiri. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i. Nah, pendapat yang ketiga dari beberapa parameter yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i, bahwa yang berhak mengangkat nazir adalah hakim apabila kemudian mauquf alaih tidak mau ataupun tidak menerima dirinya menjadi nazir. Saya terima manfaat saja, jangan kelola. Gitu kira-kira. Jadi ketika misalnya ada seseorang ingin melakukan wakaf, nazirnya tidak ditentukan, maka si mauquf alaih ini menolak, maka yang berhak kemudian menjadi nazir ditentukan oleh hakim. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat dari mazhab Hambali. Menurut Hambali, yang berhak mengangkat nazir juga adalah wakif. Jadi wakif boleh menunjuk dirinya atau orang lain sebagai nazir ketika dia mengungkapkan ikrar wakaf. Tetapi apabila wakif tidak menunjukkan nazir ketika ia mewakafkan hartanya, maka
apabila wakaf itu untuk tujuan masyarakat umum, maka yang berhak menunjuk nazir adalah hakim. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dari pendapat ini kita bisa memahami bahwa nazir adalah orang yang ditunjuk oleh si pewakaf. Dialah yang berhak menjadi nazir. Apabila nazir itu tidak ditunjuk, maka kalau kita rujuk kepada undang-undang, maka hakimlah yang menentukan siapa nazir yang mengelola aset wakaf tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa peran nazir ataupun apa tugasnya? Saya hanya mengambil apa yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1.2. Yang pertama, ini tanggung jawab nazir. Kenapa ini perlu kita sebutkan? Jangan suka-suka jadi nazir. Kadang-kadang maaf lah, di kampung ingin jadi nazir, ingin kelola, tapi ternyata ketika diberikan aset itu ya terbiar, terbengkalai. Dan ini sebenarnya adalah amanah dari si pewakif. Yang pertama adalah dia mengelola harta wakaf. Jadi nazir itu mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh wakif. Kenapa wakif Habib Buga hari ini disyukuri masyarakat Aceh? Karena nazirnya itu profesional. 200 tahun sudah dikelola dan hari ini dirasakan oleh masyarakat Aceh. Kita baca di Hari Serambi sudah sampai di Mekah, ya, membawa vouchernya ada tanda tangan Syekh Baltu, lalu kemudian diuangkan badal sakan, pengganti uang tempat tinggal yang sepatutnya masyarakat Aceh tinggal di hotel, dari hotel yang dibangun oleh Nazir Habib Buga. Karena itu sudah disewakan dan kita ada regulasi bahwa penyewaan tempat tinggal di sana dikelola oleh pemerintah, maka diganti uang tinggalnya badal sakan. Yang itu uangnya saya dengar sekitar 1.500 ya, hampir 2.000 ya, 2.000 rial, berarti sekitar 8 juta ya, 8 juta ini banyak Pak, bisa bawa oleh-oleh untuk keluarga di Banda Aceh, itulah kira-kira. Nah, bersyukur masyarakat Aceh dapat bawa pulang oleh-oleh, sedekah untuk saudara, kemudian dia sedekah lagi, Masya Allah, pahalanya mengalir. Siapa yang paling mendapat pahalanya? Adalah Habib Buga. Kenapa bisa dapat pahala? Nazirnya profesional, dia mampu mengelola aset wakaf secara baik. Jadi mengelola aset wakaf ini, yang menerima aset wakaf ini ya harus nazir-nazir yang amanah dan bertanggung jawab. Kemudian menjaga harta wakaf, ya, menjaga keamanan, jangan diserobot, jangan dicuri, jangan hilang, ya, sehingga keberadaan harta wakaf itu sustain dia. Kalau itu wakafnya mu'abbad selama-lamanya, itu sampai kiamat. Kalau wakafnya temporer untuk 5 tahun, 10 tahun, maka sampai 5 tahun aset wakaf itu terkelola secara baik. Ini tugas peran nazir. Kemudian yang ketiga, menyebarkan manfaat wakaf. Jadi nazir itu memastikan bahwa manfaat harta wakaf itu disalurkan kepada pihak yang berhak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga saya mengingatkan kepada para jamaah yang ingin melakukan wakaf, maka memilih siapa nazirnya, siapa yang bagus untuk mengelola aset wakaf saya. Kadang-kadang kita dengar, Ustadz, sedih tak lo Ustadz, paket udah saya wakafkan tanah, tapi tanah terbiar, saya mau tarik balik hana mau. Nah, itu yang kejadian hari ini yang paling banyak. Kenapa? Ya, dibiarin aja tanah begitu. Ya, asetnya nggak dikelola. Toko yang sudah saya wakafkan sekarang udah rusak, nggak ada maintenance. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini tanggung jawab nazir supaya manfaat dari aset wakaf yang telah diwakafkan benar-benar sampai pada tujuan yang diinginkan oleh pewakif. Maka saya mengingatkan para nazir untuk kemudian bertanggung jawab amanah terhadap aset wakaf yang telah diwakafkan. Lalu kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada kewajiban seorang nazir untuk melaporkan aset wakaf. Jangan sampai kemudian aset wakaf yang sudah diwakafkan itu kalau nggak diurus tanahnya, sertifikatnya nggak berubah, takutnya kemudian jadi penguasaan dirinya sendiri, anak-anaknya bisa kemudian mengklaim itu tanah bapak saya.
Ataupun kalau itu tidak diadministrasikan secara baik, nantinya setelah puluhan tahun berganti generasi, keturunannya akan ngeklaim, bapak saya tidak pernah wakafkan tanah itu, akhirnya tanahnya ditarik balik. Nah, jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian peran nazir untuk memastikan akad wakaf itu sampai pada tujuannya. Nah, yang terakhir, apa hak nazir? Kita kelola aja harta aset wakaf, hak kami apa? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam undang-undang wakaf itu disebutkan bahwa si nazir itu berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi dari 10%. Jadi manfaat dari wakaf itu, misalnya saya wakafkan uang 1 juta. Berapa hak nazir di situ? Tidak ada hak, belum ada hak. Jangan dipotong langsung 10%. Berarti kalau 1 juta dia kasih 100.000 untuk saya, tidak boleh. Karena yang diwakafkannya uang. Maka ketika dia mewakafkan uang, ain wakafnya itu adalah 1 juta, 10% itu boleh didapat dari pengembangan 1 juta ini. Nah, itu dia, dari keuntungan. Maka di situ ada hak si nazir sebanyak 10%. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kemudian kita punya aset wakaf dalam bentuk rumah sewa, lalu kita sewakan, harga sewa ini yang ada hak 10%. Karena nanti harga sewa tahun ini dengan tahun depan mungkin ada kenaikan. Toko di Pasar Aceh tahun ini 100 juta 1 tahun, tahun depan 120 juta. Nah, ini kan pengelolaan. Bagaimana kemudian harta aset wakaf itu bisa jadi lebih mahal? Karena ada renovasi, ada pergantian keramik yang dikelola dengan baik, maka ada kenaikan. Nah, kenaikan dari harga ini boleh diambil oleh seorang nazir paling banyak 10% dari hasil pengelolaan, bukan dari wakaf itu sendiri. Jadi kalau dalam wakaf uang, Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu masuk ke satuwakaf.com, ada platform wakaf hari ini yang dikembangkan oleh Badan Wakaf Indonesia, ya. Ketika Bapak mewakafkan untuk satu proyek wakaf dalam bentuk wakaf uang boleh, ataupun wakaf melalui uang, itu langsung ketika misalnya Bapak nginput, saya ingin berwakaf 500.000, maka nanti ada biaya adminnya. Biaya admin ini untuk mengelola plafon ini, ya, yang karena sifatnya digital. Langsung muncul, Bapak mewakafkan 100.000, maka diminta biaya untuk administrasi 2.500, lalu ditambah dengan biaya pengelolaan aset sebanyak 10.000. Yang Bapak wakafkan 100.000, tapi 2.500 ditambah 10.000, 12.500 itu biaya pengelolaan sistem yang digunakan plus dengan biaya pengelolaan aset. Maka Bapak melakukan transfernya 100.000 ditambah 12.500, dan itu sudah akad di awalnya. Nanti ketika Bapak sudah mewakafkan, maka keluar sertifikatnya bahwa Bapak telah mewakafkan uang sebanyak 100.000. Itu yang kemudian asetnya yang harus dijaga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita melakukan yang terakhir, ya, wakaf melalui uang. Contoh, saya punya masjid ingin membuat keramik, maka itu harus dideklar keramiknya berapa, biaya tukangnya berapa, biaya yang dikelola oleh panitia, karena panitia untuk beli ini kan juga butuh, maka harus dibuat biaya keramik sekian, biaya pemasangan sekian, maka biaya real untuk wakaf 340.000 ditambah 10.000 biaya untuk panitia mengelola kegiatan tersebut, sehingga kemudian orang tahu bahwa yang diwakafkannya itu sejumlah uang, yang uang itu dibeli, itu wakaf melalui uang yang kemarin kita bahas, bukan wakaf uang, wakaf melalui uang untuk membeli sebuah aset.
Lalu kalau ada biaya administrasi, kita sebutkan biaya administrasinya. Inilah yang bisa dikelola oleh si nazir. Yang lainnya itu semuanya harus diberikan untuk pengelolaan aset wakaf. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rangkaian pembahasan kita terhadap wakaf. Mudah-mudahan sedikit banyaknya menambah literasi kita semua, khususnya bagi Bapak Ibu yang punya niat untuk berwakaf. Bagaimana kemudian menentukan nazir yang amanah, nazir yang profesional, yang bisa mengembangkan aset wakaf sebagaimana yang kita inginkan, supaya kemudian kita memejamkan mata, kita kembali kepada Allah, tapi pahala terus mengalir. Habib Buka 200 tahun yang lalu telah meninggal dunia, tapi hari ini namanya disebutkan terus di Masjid Raya ini, disyukuri oleh banyak masyarakat muslim. Pahalanya terus mengalir kepada beliau, padahal beliau telah berhenti bernafas. Begitu juga aset wakaf Utsman bin Affan, aset wakaf Umar bin Khattab, pahalanya terus mengalir dan mengalir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rezeki kita rezeki yang mendatangkan pahala, bukan ketika kita hidup tapi juga ketika kita meninggal dunia. Salah satunya adalah dengan wakaf. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي الرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب